kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, pujian yang terbaik, menaikkan pujian, pelengku dimakamkan, mujizat dinyatakan. Praise our Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mari kita sambut nama Tuhan. Mari berdiri sejenak. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menghabiskan ibadah kita. Dan tundukkan kepala kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kalau kami hidup sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami datang di pagi hari ini untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan, hadir di tempat ini, memberi kami kehidupan, memberi kami kenikmatan melalui pujian penyembahan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berada di dalam perjalanan, bahkan mereka di tempat ini, biarlah sama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa kita boleh hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua hal yang kita alami, itu Tuhan izinkan untuk boleh menguatkan kita, untuk boleh memberkati kita, untuk boleh kita merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sembah Dia, mari datang ke hadapannya hari ini, sebab Dia menantikan hati yang rindu, sebab Dia menantikan hati yang haus akan Dia. Mari sembah Dia, datang kepadanya, naikkan syukurmu.
satupun, tiada satupun dapat mengubahkan semua karena cintamu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku,
Lebih banyak kita makan Yesus.
Ada sukacita Bapak Ibu? Beritahu kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Baiklah, kita akan pujian, kita katakan Tuhan akan memberikan Tuhan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Karena Engkau yang mempunyai seisi dunia. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Kau terus memberkati bangsa dan negara kami. Kau terus memberkati pemerintahan bangsa dari atas sampai yang terbawah. Kau berkati Presiden kami Bapak Jokowi beserta Bapak jajarannya Tuhan. Kau berkati terlebih anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk kota Samarinda ini Tuhan, di mana juga kami saat ini tinggal Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda ini ke dalam tangan-Mu. Pertolongan besar-besaran terjadi di kota bangsa ini, di kota Samarinda ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk melawan kota Samarinda, untuk menjamah setiap manusia yang ada di kota Samarinda ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, untuk PT Naga Buana Tuhan yang telah menyediakan tempat ini Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan berkati setiap terlibat dalam organisasi PT Naga Buana Tuhan. Kami berdoa juga untuk tempat ini, sekeliling tempat ini Tuhan, dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Biarlah tempat ini menjadi berkat, dan orang-orang bisa melihat Tuhan, ada nama-Mu di sini dipenuhi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang terjadi dalam diri kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jemaat C5 Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berkekurangan Kau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menambah-nambah berkat yang kami akan terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Nikono Purnaharjo Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Pakai dia lebih lagi melalui beliau Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Kami berdoa juga untuk gembala pembina, gembala pusat Bapak Timotius Handoko. Tuhan, pakai beliau juga Tuhan. Melalui beliau banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa juga untuk gembala suci Kalima Bapak Robert Agung yang ada di Balikpapan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu keperluan apapun yang terjadi dalam gereja raya belakang yang ada di Balikpapan. Tuhan, kami serahkan gembala Pak Robert ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk gembala C5 yang ada di sini Pak Dismas. Tuhan, biarlah Pak Dismas dan keluarga menjadi contoh buat kami Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati kedinasannya Tuhan, dan sedikit Polri Tuhan Yesus. Biarlah Pak Dismas terus Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi, dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk C5 yang ada di luar negeri Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati setiap yang terlibat dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu, nama Tuhan ditinggikan di tempat yang maha tinggi. Biarlah doa ini. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi,
melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi
dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini. Sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Ku
kami ya Allah, ya Allah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah dan manis ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rindu kami Tuhan, mendiam dalam rumah-Mu seumur hidup kami. Menikmati hadirat-Mu, menikmati indahnya Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap pribadi kami di tempat ini. Dengan iman kami berkatakan, dan sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Pagi menjelang siang, shalom. Yang onsite, yang online, shalom semua. Wow, berapa banyak dari saudara yang dilawat Tuhan dengan pujian penyembahan yang ada, boleh lambaikan tangan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kita memang sedang dibawa untuk lebih banyak menyembah saudara ya. Gak apa-apa saudara ya, mungkin saudara lihat, wow kok lama banget penyembahannya. Tapi saya percaya hari-hari ini itu yang Tuhan mau. Saudara masuk dalam penyembahan, saudara harus ketemu sama Tuhan. Pesan Tuhan yang diberikan oleh Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, Pak Niko Nyotoro Harjo, dikatakan 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Kita akan bisa bangkit waktu kita banyak ketemu sama Tuhan. Katakan amin. Mungkin situasi saudara, kondisi saudara nggak terlalu bagus. Ya ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi waktu kita ketemu sama Tuhan, kita bisa bangkit lagi. Amin. Dan waktu saudara bangkit, saya percaya kemenangan Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Wow, saya mau sambut dulu beberapa dari saudara. Ada wakil-wakil gembala dari mereka servis Gejayan Jogja. Boleh lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan. Bapak Sugeng dan Ibu, Pak Budianto dengan Ibu, dengan semua teman-teman yang ada. Ada Ibu Gembala dari Kalimantan, Ibu Elin, puji Tuhan. Dulu juga bersama-sama dengan kami di Jogja, saudara ya. Apakah ada lagi jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Wah, puji Tuhan. Selamat datang, haleluya. Ada dua yang baru pertama kali hari ini datang. Kita kasih kemuliaan yang meriah bagi dia. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah Hear God and Give the Right Response. Boleh baca sama-sama 2, 3. Hari-hari ini saudara dan saya harus dengar apa yang sedang Tuhan buat. Dengar apa yang sedang Tuhan katakan. Dengar akan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan sedang berbicara saudara. Loh mungkin banyak di atas sudah bilang, Tuhan bicara, saya nggak dengar kok. Kadang-kadang Tuhan tidak bicara audible. Amin. Ya, mungkin kalau audible anakku gitu ya, langsung saudara bisa dengar. Tetapi Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Termasuk Tuhan bicara melalui keadaan. Amin. Tuhan bicara melalui orang di sekeliling kita. Saya berdoa kalau Tuhan bicara melalui orang di sekeliling saudara, kita diberikan kerendahan hati untuk mendengar dan meresponi dengan benar. Amin. Ya, hear God and give the right action atau the right response. Yang penting hari-hari ini waktu engkau dengar Tuhan bicara, kita harus kasih respon yang benar. Kenapa? Dia pasti berbicara. Cuma masalahnya saudara saya mau dengar apa enggak? Atau kita sudah dengar, cuma masalahnya kita mau respon enggak? Ya, di sini banyak mami-mami, ibu-ibu, mama-mama, ya. Kita sering panggil anak kita ya, nah, ya sebut namanya, misalnya siapa, Maria gitu ya. Ada yang cepat langsung respon, iya mah. Ya. Seneng gak hati orang tua? Halo, hati orang tua seneng gak anaknya langsung respon? Ya, bapak-bapak di sini panggil nama anaknya, Gergo, terus langsung, iya pak. Seneng gak bapak-bapak? Seneng. Tapi kalau kita panggil nama anak kita berkali-kali-kali, kesel ya, betul. Ini curhatan para orang tua gitu ya. Wah puji Tuhan, Bu Indri khotbah gitu ya. Ya, saudara, saya cuma mau bagikan bukannya soal anak kita, bukan.
Tetapi bagaimana waktu Tuhan bicara, saudara dan saya kasih respon yang benar. Amin. Entah mungkin kau berkata, yes Lord. Atau mungkin kau bilang, amin Tuhan, siap Tuhan. Wah apalah, terserah gitu ya. Tapi respon, katakan respon. Ya, ada pepatah berkata bukan benar atau salah tapi respon. Ya, bukan soal benar, soal salah, soal respon. Ini Pak Budi pasti senang banget soal respon dia. Pak Budi wakil gembala di Jogja, penatua di Jogja pasti bolak-balik kalau khotbah soal respon saudara. Pas Pak, sehati. Haleluya. Oke, kita lihat sama-sama. Yuk, next ayat firman Tuhan katakan, tolong PowerPoint-nya dikeluarkan. Ya, Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari baca sama-sama 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Untuk kita bisa dengar suara Tuhan dan berespon dengan baik. Saudara dasarnya adalah saudara dan saya harus dapat memahami betapa dalamnya, lebarnya, ya kasih Tuhan ini dahsyat itu saudara. Kenapa? Kalau kita nggak memahami kasih Tuhan, dampaknya apa? Kita bisa kecewa. Kok Tuhan ngomong kayak begini sih? Kok Tuhan izinkan kayak begini sih? Kok begini? Dan kita bisa komplain. Tapi waktu sudah memahami ya betapa dalamnya, lebarnya kasih Tuhan yang luar biasa ini, saya percaya yang ada adalah ucapan syukur, yang ada adalah respon yang benar, yang mengerti katakan amin. Makanya ini harus jadi dasar. Kenapa dikatakan pada ayat 20 tadi, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Kalau saudara doanya segini, istilahnya Tuhan jawab doanya lebih dari yang kita doakan. Kan dikatakan melakukan jauh dari yang kita doakan. Tapi bukan berarti saudara nggak berdoa loh ya. Kan Tuhan jawabnya jauh dari yang saya doakan. Udah saya nggak doa, pokoknya Tuhan jawab. Oh enggak. Kalau engkau nggak berdoa, ya nggak dapat apa-apa saudara. Amin. Tetapi waktu engkau berdoa, dia jawab lebih dari yang kita doakan. Dia jawab lebih dari yang kita doakan. Bahkan yang kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Ya, tangkap ini dulu menjadi fondasi, menjadi dasar. Supaya apa? Waktu engkau melihat Tuhan bicara, engkau bisa memahami. Dialah dahsyat sekali. Amin. Oke, tolong PowerPoint. Kita akan lihat apa yang baru-baru ini terjadi. Saudara, ya di Turki. Nah ini ada gambar petanya. Ya, large earthquake near Antakya di Turki. Ya, jadi dari kemarin kita, ya saudara pasti udah dengar berita lah ya. Dari gempa yang terjadi di Turki, di Syria, ternyata epicentrum yang paling dahsyat, ya goncangannya itu di Antakya, saudara. Saudara tahu Antakya di mana? Di Turki Bu, iya betul di Turki. Nah, pasti di Turki saudara ya. Tapi siapa dan apa kota ini saudara? Ya, oke, next PowerPoint. Saudara, lihat PowerPoint terus ya. Tolong ditayangkan terus supaya kita bisa lihat lebih lanjut. Oke, lanjut PowerPoint. Ya, ini daerah Turki Syria saudara. Ya, secara overall ada posisinya, ada Damaskus di situ. Kalau saudara lihat sebelah atas ada Laut Hitam, di bawahnya ada Laut Mediterania. Ya, ternyata di Turki dan Syria ini, next PowerPoint, saudara akan lihat ini ternyata adalah daerah di mana pada zaman Kisah Rasul, pada zaman Paulus, itu Paulus gencer banget menyelesaikan misinya. Amin. Ini bukan daerah yang biasa-biasa loh saudara. Ini daerah yang luar biasa.
Ini daerah saudara lihat itu peta perjalanan Paulus ya, yang merah, yang jalur-jalurnya itu semua. Itu ada di Kisah Rasul semua saudara. Dan tempatnya semua di Turki dan Syria. Katakan dahsyat. Ya. Oke, next. Kita lihat sama-sama. Ini kondisi yang menyedihkan. Hancur. Ya, lanjut satu lagi. Rata tanah, saudara. Ya, coba video klipnya dibuka before and after, saudara. Ya, mungkin ada yang sudah pernah lihat di YouTube juga, tetapi nggak apa-apa, biar saudara ada bayangan gitu ya. Karena kalau lihat PowerPoint gini doang kan cuma kayak batu-batu gitu ya. Mungkin bangunan yang belum jadi gitu saudara ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini dia before, ini after gempa saudara. Saudara bisa lihat itu. Ya. Ini before, gedung-gedungnya lihat keindahannya hancur saudara. After ini. Ini before cantik sekali. Ini after. Hancur. Ada lagi nih before. Ini after. Ini salah satu daerah juga di sana. Before and after. Oke, thank you. Ini lagi satu lagi terakhir ya. Gedung-gedungnya bagus semuanya. Dan hancur. Ya, cukup. Kita kembali ke PowerPoint. Ya. Saudara, saya minggu pagi, minggu lalu ada di Palembang. Mereka servis di Palembang. Waktu saya breakfast di hotel itu ada TV dan itu memberikan berita-berita kehancuran-kehancuran yang ada di Turki. Saya ngeliat itu, pertama pakai pikiran saya, waduh kacau banget ya, duh kesian banget ya. Sementara saya lihat terus, hati saya mulai digelitik sama Tuhan. Tuhan bilang begini, bisa bayangin gak kalau itu di Jakarta? Waduh, darah Yesus. Tuhan tolong jangan. Istilahnya pasti kita begitu dong saudara. Bisa bayangin gak kalau itu Indonesia? Aduh rasanya gimana gitu loh saudara. Tapi kita lihat firman Tuhan hari ini. Kenapa hal itu terjadi? Tuhan sedang berbicara. Amin. Oke, next. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ada di PowerPoint, kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antakya yang menjadi epicentrum ya terjadinya gempa yang paling dahsyat, korbannya paling banyak. Ternyata dulu itu Antiokhia, saudara. Siapa Antiokhia? Kota apa itu? Kota yang pada zaman Kisah Para Rasul, di mana orang-orang yang ada di sana, murid-murid Yesus yang ada di sana, mereka disebut Kristen. Berarti pada zaman itu kekristenan, Injil, kehidupan dalam Tuhan sangat amat dahsyat. Waktu saya mengerti ini, saya kembali merenungkan. Wow, ini gak main-main saudara. Data yang menunjukkan hari-hari ini Antakya dan Turki kebanyakan ateis. Dan ya keturunan Kedar dan Nebayot. Data. Kekristenan yang ada. Kita lihat data ya. Oke, next. Jumlah penduduk Turki saat ini 80 juta saudara. Itu dia tadi. Jumlah penduduk. Ya. 80 juta. Indonesia masih udah 200 lebih saudara ya. Jumlah orang Kristen yang ada, data menunjukkan 200 sampai 300 ribu. Artinya yang Kristen populasinya cuma 0,3 sampai 0,4% saudara. Dikit banget, minim banget. Dan korban gempa yang ada 38 ribu data yang ada. Mungkin sudah lebih kali sekarang. Ya, maksudnya ini data yang terakhir yang saya
tak catat di sini. Saudara, ini sangat amat menyedihkan. 38.000 langsung. Tetapi saudara tahu dari berita yang ada banyak mujizat-mujizat. Di tengah runtuhan masih ditemukan yang hidup. Banyak anak-anak dan bayi. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Ya, itu luar biasa saudara. Tetapi apa yang Tuhan bicara mulai hal ini? Dan apa yang menjadi respon kita? Next. Kejadian 18 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yuk baca yuk, 2, 3. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Wow, ini kisah waktu Abraham sedang berbicara dengan Tuhan. Waktu Abraham sedang tanya jawab dengan Tuhan. Abraham sedang negosiasi dengan Tuhan. Abraham dikasih tahu sama Tuhan, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Lalu Abraham mulai nego sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 aja orang benar. Tuhan bilang apa? Aku tidak hancurkan. Tapi Alkitab berkata, next PowerPoint, pada ayat yang ke-32, ya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya, berapa saudara? 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10. Saudara bisa bayangin. Tuhan bilang 50, oke, aku gak hancurin. Saya ngebayangin. Ada 50 aja orang di Sodom dan Gomora. Ternyata gak ada. Makanya ada tawar-menawar Abraham dengan Tuhan. Sampai akhirnya Abraham bilang 10 Tuhan, 10 aja Tuhan, 10. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10. Tapi Alkitab mencatat, ada 10 saudara? Ada 10? Gak ada. Makanya Sodom dan Gomora dihancurkan. Waktu saya merenungkan ini, saudara bisa refleksikan baik. Antioquia yang dulu mula-mula disebut Kristen. Orang-orangnya, murid-muridnya yang sungguh-sungguh, yang on fire, mujizat banyak terjadi. Gak ada lagi. Saya percaya ada 10 aja. Pasti Tuhan gak akan hancurkan. Amin. Apa yang Tuhan sedang bicara melalui hal ini? Baca next PowerPoint, PowerPoint-nya tadi, sorry. Tolong ditayangkan. Dengar, Tuhan sedang berbicara buat kita. Ya, kenapa saudara? Tuhan bicara apa? Agar kita berdoa supaya ada orang benar di kota-kota dan di negara-negara. Kita baru dengar kejadian meledaknya sesuatu di Pelumpang. Betul saudara? Ya, meledaknya dahsyat. Saudara. Saya percaya itu Tuhan lagi bicara wake up call buat kita yang di Jakarta. Selain kita jadi orang benar yang berdoa buat kota kita, kita mendoakan adanya orang-orang yang benar di daerah-daerah yang ada, di kecamatan-kecamatan yang ada, di kota-kota yang ada, di negara-negara yang ada, supaya Tuhan tidak memusnahkan. Kok Tuhan kejam sih? Bukannya Tuhan kejam. Itu tanda-tanda dari akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Matius 24. Pasti gempa bumi, perang, ya. Wah, macam-macam itu pasti akan terjadi. Tapi ini Tuhan lagi bicara nih saudara. Jadi jangan gini, gempa di mana? Syria, Turki. Oh jauh, aman. Ya. Ada lagi gempa di mana? Jayapura. Kemarin ini Jayapura kan saudara. Jauh, aman. Saudara jangan mikir itunya. Ini Tuhan lagi bicara. Wake up call. Amin. Bukan waktunya untuk mikirin diri sendiri.
Loh bukan urusan saya banyak, iya. Tapi saya percaya waktu kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Gak usah dipusingkan dengan perkara-perkara dunia. Cari kerajaan Allah, cari kehendak Allah, lakukan kehendak Allah, berespon dengan benar, katakan amin. Tapi di satu sisi ada sesuatu lagi yang lagi dahsyat saudara, yang Tuhan lagi bicara. Kita lihat, next. Catch the spirit of revival, Asbury revival. Hari ini memang revivalnya secara umum itu ditutup. Ya. Kenapa? Karena membahayakan kota tersebut. Ini sebenarnya juga peperangan rohani sebenarnya saudara ya. Tetapi yang terjadi dari tanggal 8 sampai tanggal 23 kira-kira selama 14 hari itu praise and worship 24 jam terus menerus ya. Dan yang dahsyat yang hadir di sini pada awalnya ini chapel saudara ya, ibadah mahasiswa gitu ya. Ibadah mahasiswa yang hadir ya mahasiswa saudara. Ya saudara tahulah mahasiswa berarti umur 18 sampai 24 sampai 25 paling mentok sama dosen-dosennya pasti. Hari itu 8 Februari mereka chapel dan chapelnya tiba-tiba terus menerus, nggak bisa berhenti. Bukannya nggak bisa berhenti, seperti ada dorongan Roh Kudus untuk terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Sehingga berita-berita menyatakan adanya revival di Asbury. Next, kita lihat. Ya, ini dia ya, ada orang-orang yang tiba-tiba gak cuma pujian penyembahan saudara, ada tiba-tiba yang datang tersungkur bertobat, Tuhan aku berdosa Tuhan ampuni. Ya banyak kesaksian-kesaksiannya, yang terikat narkoba dipulihkan, yang ngalamin kelepasan dahsyat saudara. Ya ini luar biasa. Dan ternyata next, Asbury Revival ini pernah terjadi sebelumnya. Ya. 1970, 53 tahun yang lalu pernah juga terjadi di kampus itu. Waktu dicek datanya ternyata tahun 1906 dan beberapa tahun-tahun berikutnya juga pernah terjadi. Gitu. Jadi memang ini seperti kayak sumur kebangunan rohani yang di stir up, yang dibangkitkan. Ya, kita melihat hal-hal gini kayaknya exciting banget ya. Wih dahsyat banget gitu ya. Saya jujur liatin YouTube-nya dan lain sebagainya. Ya, coba kita sedikit lihat saudara ya. Yang drone saudara, yang tolong putar yang drone. Yang dari atas itu begitu sosial media memberikan informasi terjadinya revival ini, lawatan Tuhan yang sepertinya terus menerus terjadi. Ya, orang-orang dari berbagai state datang saudara. Saudara lihat dari atas, suara medianya boleh kecilin sedikit, itu orang-orang ngantri itu saudara. Antriannya kilometer. Ya. Pastor Benny datang dia antri 4 jam. Perjalanannya 11 jam dari Philadelphia, antrinya 4 jam baru bisa masuk. Ya. Ada lagi Pastor Ribu dari Ohio, 3,5 jam dia perjalanan. Dari Ohio ke Wilmore, Kentucky, Asbury University. Itu sudah lihat ya, orang-orang antri ya. Antrinya 8 jam. Winter, snow, mereka gak pulang tuh. Gitu saudara ya. Kira-kira kalau saudara ada di situ, saudara tetap antri atau pulang? Wes dahsyat, antri atau pulang? Hah? Antri saudara, kedinginan, beku ya. Pastor Lia bilang, aduh dingin banget bu, saya bawa baby, bawa anak-anak. Tapi mereka antri. Ya, antri begitu panjang. Mereka lapar dan haus akan Tuhan. Ya, itu lihat saudara, dahsyat banget itu. Ini masih belokan-belokan ini, lihat dari atas ya. Masih belokan-belokan itu. Belum sampai ke gedungnya itu. Ya, tapi mereka tekun antri. Dan sementara mereka antri saudara, mereka bukannya antri terus gosip gitu ya. Enggak. Sementara mereka antri, bukannya mereka beli, ada yang jual kacang goreng, tahu ya. Kalau di Indo pasti banyak yang jualan itu saudara. Amerika men, gak ada yang jualan. Gitu, saudara. Gak ada yang jualan. Sementara mereka antri, apa yang mereka lakukan? Memuji, menyembah Tuhan. Ya, sementara mereka belum masuk ya, di pekarangan mereka memuji menyembah Tuhan.
Tuh, dahsyat sekali. Next, yang praise and worship yang ada di dalamnya. Tolong kita lihat gimana sih suasananya, saudara ya. Sedikit mungkin ada yang sudah lihat gitu, saudara ya. Tapi kita mau lihat sedikit supaya saudara mengerti gitu. Saya ingat tanggal 25 November waktu Thanksgiving di Amerika itu lagi winter ya. Pas lagi winter, lagi dingin banget, dinginnya nggak kayak ini ya, snow ya. Dinginnya ya 5 derajat lah. Kita habis acara di gereja, acaranya adalah buffet, makan Turki. Ya. Wah oke lah, lapar makan nih jam 5 sore, antri udah gelap saudara. Begitu saya sampai ke tempat buffetnya, saudara tahu, antrinya panjang. Udah dingin, ya dingin saudara, antrinya panjang ya nggak lama-lama kayak mereka sih. Tapi begitu saya berdiri di situ saya bilang sama Johan, kita kayaknya cari restoran lain deh. Ngapain ngantri panjang-panjang, gitu. Saya lihat sama yang lain, saya tanya Pastor Benny, Pastor Lia, panitia, nggak apa-apa bu, ini enak bu. Ya, tapi antri begini, ngapain? Di depan saya masih banyak orang saudara. Ini bu paling ya 20 menit lah bu, yang bener ini paling 20 menit, kata mereka gitu. Jadi yang kelar buffet keluar masuk lagi, keluar 3 orang masuk 3 gitu saudara. Saya ngebayangin yang kayak gitu aja 20 menit rasanya cari restoran lain saudara. Walaupun enak, murah gitu ya. Nah apalagi ini, berapa jam itu? Ya, nggak main-main. Nah apa yang terjadi di dalam? Tolong ditayangkan. Ini praise and worship yang ada di dalam saudara. Yang melayani anak-anak muda semua. Ada double suara ya? Enggak. Mereka nggak ada LED yang macam-macam. Mereka cuma pakai piano, gitar, kahun, saudara. Dan lagu-lagu yang dipakai adalah lagu-lagu penyembahan. Ya. Nanti ada waktu nyampein pesan Tuhan, lalu mereka doa lagi, pujian penyembahan lagi. Ya, sudah cukup. Nanti saudara cek lagi di Google sendiri ya, bisa lihat, di YouTube. Nah, yang mau saya sampaikan begini, sementara Turki sedang hancur-hancuran, tiba-tiba Tuhan lagi bicara. Kan temanya tadi Tuhan bicara, ya. Tuhan lagi bicara melalui Amerika, anak-anak muda yang seolah-olah nggak terkenal. Cari deh, ada nggak pendeta yang terkenal di Asbury Revival? Nggak ada. Ada nggak worship leader yang terkenal? Nggak ada. Pemain musik yang terkenal? Nggak ada. Mereka benar-benar nameless. Ya, nggak pakai nama yang keren-keren. Faceless, nggak perlu yang keren-keren. Yang ada adalah Jesus the superstar. Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus saja yang diagungkan. Katakan amin. Mari hari-hari ini kita masuk di dimensi yang baru. Dimensi yang apa? Hanya Tuhan yang kita tinggikan. Semua yang datang di Asbury University Revival ini, nggak ada yang datang ini, saya datang deh, saya mau kesembuhan nih, enggak. Saya datang nih, saya mau mujizat nih, enggak. Saya datang nih, waduh, saya butuh pemulihan, enggak. Mereka datang cuma mau ketemu sama Tuhan. Dari hatinya mereka yang merendah hati, lapar dan haus. Mereka datang cuma mau ketemu sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau ketemu sama Tuhan, semua yang Tuhan punya, kebaikannya, kasihnya, mujizatnya, penyediaannya pasti akan diberikan buat setiap kita. Katakan amin. Udah pasti. Oke, next kita kembali ke PowerPoint. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Ya. Nah ada beberapa important lesson, beberapa hal yang penting. Pertama, Yesus saja yang jadi yang utama. It's all about Jesus.
Saya mau ajak semua pengerja dan jemaat di tempat ini, pelayan Tuhan tempat ini, tim praise and worship di tempat ini. All about Jesus. Bukan karena saya nih yang main gitar nih, saya yang keyboard, saya WL nih. Enggak. Karena saya pendoanya nih, saya yang khotbah. Enggak. Tuhan Yesus saja. Amin. Ya. Lalu apa? Lapar dan haus. Datang dengan lapar dan haus. Semua jemaat yang ada atau orang-orang yang datang sampai kok bisa sih berjam-jam tahan. Mereka lapar dan haus. Dan yang dahsyat saudara, ada satu perusahaan burger, Chick-fil-A ya. Itu anak Tuhan yang punya. Setiap hari Minggu dia pasti tutup. Bayangin tuh ya. Saya waktu itu di Philadelphia pernah makan satu perusahaannya, pokoknya ya taulah burger yang namanya juga banyak di Indo. Ya, ini satu nih, Chick-fil-A ya, apa namanya, Chick-fil-A ya. Ya, saudara tahu, antri. Hari Minggu tutup. Emang burger cuma di situ, sebelahnya deket situ ada semua. Tapi yang ini beda rasanya. Saya percaya bukan beda rasanya. Semua rasa pasti mirip-mirip lah, sama-sama enak. Tapi karena anak Tuhan yang punya, dia sungguh-sungguh buat Tuhan. Saudara, acara Asbury Revival ini, Chick-fil-A bagiin ribuan hamburger, bukan jualan loh. Kalau di Indo pasti tuh yang tadi saya bilang, kopi, tahu, ya itu pasti banyak yang jualan tuh, gitu. Ini bagiin. Dahsyat. Gak ada yang ambil keuntungan untuk diri sendiri. Ya, oke. Dan lalu kemudian yang ketiga dikatakan no expect untuk miracle, nggak mengharapkan untuk mujizat. Pokoknya mau ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena memahami kasih Tuhan. Kalau ketemu sama Tuhan, semua pasti Tuhan akan kasih. Tapi bukan kejar berkatnya, bukan kejar mujizatnya, bukan kejar pemulihannya. Katakan amin. Ya. Dan yang kelima dikatakan yang melayani semua anak muda, Jeremiah generation. Anak muda semua. Dan yang keenam, punya pengalaman sama Tuhan. Saya mau ajak jemaat dan pengerja di sini, ayo naik yuk level rohani kita yuk. Kita datang ibadah, saya mau ketemu sama Tuhan hari ini. Waktu engkau hari Minggu pagi bangun dan kau berkata, hari ini saya mau ibadah, saya mau ketemu sama Tuhan. Saya mau punya pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, bukan untuk datang dan ini kok nggak enak soundnya ya. Ini kok banyak Bu Indi kepanjangan ini, gitu ya. Ini kok gini ya, kok gini. Enggak. Kita mau ketemu sama Tuhan. Amin. Oke, next. Apa maksud Tuhan dari kedua peristiwa besar ini? Yang satu kehancuran habis-habisan. Yang satu kebangunan rohani yang dahsyat. Nah saudara, data menunjukkan hari ini di 21, 22, hampir 20-an kampus di Amerika, mereka mulai melakukan revival seperti ini. Ada yang sudah 10 hari nggak berhenti, ada yang baru 5 hari, ya. Tetapi kampus-kampus di Amerika mulai bangkit, saudara. Wow, dahsyat, ya. Oke, next. Jadi pilihannya begini, saudara. Dilewatkan sama Tuhan, hancur babak belur seperti Turki, atau dilawat sama Tuhan seperti di Asbury. Saya jujur setiap kali saya lihat Asbury, saya cuma bilang gini, Tuhan aku gak mau cuma hanya nonton. Amin. Aku gak mau cuma hanya denger. Aku gak mau hanya cuma lihat. Aku mau alamin. Ayo punya kerinduan yang sama yuk. Aku mau dilawat Tuhan. Aku mau Tuhan. Lawat aku Tuhan. Rubah hidupku Tuhan. Aku mau ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Miliki ini. Amin. Itu bicara tentang apa? Respon. Right respon. Yang Tuhan mau hari-hari ini. Oke, Hagai 1 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, Tuhan lagi suruh kita perhatiin keadaan kita nih. Kita cuma mau lihat, kita mau dilawat,
atau kita mau dilewatkan. Ya. Ayat 6, baca yuk 2, 3. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya dapat berkat, ditaruh, bocor. Perlu keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini. Gak ada yang disimpan. Ya, makan gak sampai kenyang, bukan yang gak ada makanan. Tetap dalam arti masih ada kekurangan. Ya, lalu dikatakan apa? Bawa pulang hasil yang sedikit, minum gak sampai puas. Ini kondisi yang ada. Coba kita cek bagaimana kondisi kita hari ini. Saudara ngalami yang sama kan? Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tolong PowerPoint. Bisa keluar? Ya. Ayat 7 ya. Nah, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali saudara. Diingatkan lagi. Ini Tuhan lagi bicara sama kita. Ayo perhatikan keadaan kita. Kalau tidak jadi orang benar yang berdoa untuk ke daerah kita. Dilewatkan. Bukan dilawat. Dilewatkan. Kalau kita sudah berdoa untuk daerah kita, doakan lebih banyak lagi orang yang berdoa untuk orang-orang di sekelilingnya. Perhatikan keadaan kita. Ayat 8, baca yuk 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Untuk dilawat saudara, naik ke gunung. Naik ke gunung yang pertama bicara tentang ayo naik dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Ini yang pertama. Lapar dan haus akan Tuhan. Gimana caranya? Pujian, penyembahan. Amin. Naik ke gunung, ayo. Saudara, di gunung itu dahsyat saudara. Waktu Desember yang lalu Tuhan bawa kami untuk ada di Gunung Hermon. 2.840 meter di atas permukaan air. Tinggi. Dari atas kami lihat ke bawah. Saudara tahu kalau kita ada di tempat tinggi. Atau di sini di lantai 36 saudara lihat dari kaca ke bawah. Di bawah kecil semua. Apalagi di 2.840 meter. Semua di bawah kecil. Artinya apa? Persoalan saudara dan saya akan sangat kecil waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara lapar dan haus akan Tuhan, engkau naik ke Gunung Kudus Tuhan, melalui pujian penyembahan, engkau bisa melihat jalan-jalan di bawah dan begitu mudah engkau lihat. Mungkin waktu di bawah enggak kelihatan, tapi waktu di atas kau akan lihat. Ada banyak tuntunan-tuntunan Tuhan yang saudara akan dapatkan waktu kita banyak tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, PowerPoint. Yang kedua, bawa hidup dan persembahan kita. Ya. Kalau yang tadi dikatakan, naiklah ke gunung. Ya, bawalah kayu. Kayu bicara apa saudara? Persembahan saudara. Hidup saudara yang pertama. Saudara bawa. Jangan sekedar gini, Tuhan aku nyanyi ya 5 menit. Udah ya, udah. Enggak. Bawa hidup kita. Amin. Lalu apa lagi saudara? Bangun rohanimu. Ya, bangun rohani saudara. Pastikan hari ini rohani kita lebih baik dibandingkan kemarin. Amin. Artinya bukan hanya standar, bukan hanya dewasa rohani. Karakter. Jangan sampai orang di rumah saudara makin berkata, gimana sih mah? Makin lama makin bawel, makin lama makin apa? Emosi misalnya gitu. Tapi biar orang di sekeliling kita berkata, wow. Kok sekarang berbeda ya? Kok kamu beda ya? Kok papa beda? Kok mama beda? Nah kok kamu beda ya? Rohaninya dibangun. Katakan amin. Ayat terakhir penutup. Ini kunci saudara untuk dilawat oleh Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Sama-sama yuk baca 2, 3. Dan umatku
yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang keempat, mari merendahkan diri. Banyak bertobat saudara hari-hari ini. Amin. Ada yang gak beres, Tuhan tegur, langsung bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni, ampuni. Amin. Saudara salah ngomong sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, bilang, sorry ya ma, aku salah, sorry ya pa, aku salah. Sorry ya nak, sorry ya. Amin. Yang kelima, cari wajah Tuhan. Hidup benar. Saya percaya dan saya berdoa, kita mau berdoa sama-sama. Revival bukan terjadi di kampus-kampus di Amerika, tapi terjadi di Indonesia. Terjadi di kampus-kampus Indonesia, terjadi di kota-kota di Indonesia. Respon kita harus benar, dilawat, bukan dilewatkan. Amin. Mari bangkit berdiri. Kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang kuat melalui firman-Mu. Bagaimana kami boleh menyaksikan Tuhan berbicara atas suku-suku bangsa. Tuhan berbicara melalui peristiwa yang terjadi di Antioquia, Turki. Tuhan juga boleh berbicara terhadap anak-anak muda yang ada di Asburi, Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya pesan ini boleh terjadi atas PKI Masjid kita. Kami mau berkomitmen Tuhan Yesus agar kami dilawat Tuhan, bukan dilewatkan Tuhan. Kami mau membangun puing-puing Tuhan rohani kami Tuhan di hadapan Yesus-Mu. Kami mau datang Tuhan Yesus merendahkan diri dalam unity Tuhan. Haleluya Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersandar seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tangan berdiri di kepala, serahkan hidupmu pada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Jadilah Tuhan kehendak bagi kami. Pada hari ini kami mau menaruh kain mata setiap pribadi kami. Pemulihan-Mu terjadi di setiap pribadi kami. Lawat kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Lawat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Bapa. Lawat kami hati yang terbuka di hadapan-Mu Bapa. Yang ku terang
Agar kita tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang dilebatkan, tapi kita boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dilawat oleh Tuhan. Sehingga kehidupan rohani saudara dan saya semakin hari semakin diubahkan, semakin bertumbuh. Kita boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di luar sana. Buat komitmen saudara pada hari ini. Tuhan lihat hati kami, Tuhan. Selidiki setiap hati kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, Tuhan. Ingatkan kami, Tuhan, untuk segala pelanggaran kami. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Kuduskan kami, ya Allah kudus. Agar Engkau berkata di atas setiap hati kami. Kami tidak hanya datang mengerjakan rutinitas agamawi, tapi kami benar-benar menghidupi Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Lawan jemaat-Mu, Tuhan. Kebangunan rohani terjadi mulai dari tempat ini, Bapa. Revival-Mu terjadi mulai dari tempat ini, Tuhan. Sehingga kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di bawah sana. Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan. Kami kecil, Tuhan. Kami sedikit, Tuhan. Tapi kami ada di kota ini bukan karena kehendak kami, tetapi Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan. Di hadapan tempat ini, Tuhan, menjadi sentral pujian dan penyembahan di dalam nama Yesus. Bapa minta di dalam nama Yesus. Pujian penyembahan terjadi dari tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nama-nama. Mari sembah Dia, jangan diam. Sembah Dia, jangan diam. Angkat pujian dari hatimu. Ya Allah. Kami sembah Kau, Tuhan. Oh Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus. Ambil alih tempat ini, Tuhan Yesus. Ambil alih
Kami telah menerima sesuatu yang baru di hari ini Tuhan. Kami percaya terobosan demi terobosan akan terjadi dari tempat ini. Ujian penyembahan yang besar melanda kota Samarinda mulai dari tempat ini. Kami berkatakan dengan iman di dalam nama Yesus. Ujian penyembahan akan muncul dari tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus hamba-Mu ini Tuhan, untuk memperkatakan setiap isi hati Tuhan bagi semakin banyak jiwa yang ada di luar sana. Memulakan yang baru Kau curahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih untuk semua yang hadir pada kesempatan ini. Berkati jemaat melawat mereka. Kau sudah memanggil setiap yang hadir ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang di luar sana. Mulai dari keluarga, rumah tangga mereka, bahkan komunitas mereka, tempat mereka bekerja Tuhan, tetangga-tetangga di mana mereka tinggal Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan percayakan mereka, pakai semua mulut bibir mereka, pakai hati dan pikiran perasaan mereka untuk semakin melekat dengan Tuhan dan memperkatakan Engkau kepada setiap orang di luar sana. Waktumu sudah tiba Tuhan bagi kami. Nyatakanlah Bapa atas gereja untuk ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Cinta mudah-mudah tercurah atas setiap jemaat di tempat ini. Cinta mudah-mudah tercurah atas jemaat di tempat ini dalam nama Yesus. Mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi dari semua apa yang kami miliki. Bapak, terima kasih ada pujian penyembahan yang boleh kami naikkan biarlah semuanya berkenan bagi Kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Kembalikan urapan berlipat kali ganda kepada mereka. Ketaatan dan kesetiaan diikuti mereka. Janji-janji firman-Mu dihidupi oleh setiap mereka. Dimampukan untuk setiap menjalani kehidupan mereka untuk tetap setia dan mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami akan memberikan persembahan syukur bahkan persembuhan. Biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang belum memberi. Jemaat yang tidak hadir juga Tuhan memberkati, kunjungi mereka di rumah mereka masing-masing, merawat mereka Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit kami percaya dengan iman. Yakin mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat sudah dilepaskan. Mereka yang dalam pergumulan dan beban berat, mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dalam kesempatan berikut mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan Tuhan bimbang, tidak tahu jalan arah kemana mau melangkah Tuhan. Mereka yang mungkin bermalas-malasan, mereka yang mungkin berpikir Tuhan itu tidak penting, Tuhan itu tidak ada. Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati-Mu kepada mereka, sehingga dari hari ke hari mereka mengalami perubahan, terobosan dan pertumbuhan secara rohani. Sehingga dalam kesempatan ibadah yang lain mereka boleh datang mengambil bagian bersama-sama dengan kami, menikmati Engkau, mencari wajah-Mu. Bapa di surga, berkati setiap rumah tangga keluarga jemaat-Mu. Terlebih Tuhan memberkati anak-anak saat ini dalam masa pertumbuhan. Setiap pendidikan, sekolah studi mereka Tuhan diberkati. Pakai anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menjadi kebanggaan, anak-anak yang terus dituntut Tuhan menjadi kepala dan ekor. Pakai keturunan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang menjadi milik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan, buka hatimu terhadap wajah-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tinggal tetap menyertai kehidupan saudara dan saya. Mulai dari hari ini sampai maranatha. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.
duduk. Berdiri, saudara. Ini saudara boleh scan QR